Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kali ini sejarah kota Samarinda. Sejarah kota Samarinda dari perkampungan kuno hingga menjadi sebuah kota secara administratif dipengaruhi oleh sistem politik pemerintahan. Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1300 sampai 1844. Kerajaan Banjar pada tahun 1546 sampai 1700. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1844 sampai 1942. Kota Samarinda. Sejarah kota Samarinda dari perkampungan kuno hingga menjadi sebuah kota secara administratif dipengaruhi oleh sistem politik pemerintahan. Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1300 sampai 1844. Kerajaan Banjar pada tahun 1546 sampai 1700. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1844 sampai 1942 dan 1945 sampai 1949. Pemerintah militer Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 dan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 sampai sekarang. Penduduk awal Samarinda. Tonggak sejarah Kutai dan Samarinda. Sebelum dikenalnya nama Samarinda, kawasan ini termasuk dalam kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada tahun 1300 Masehi di Kutai Lama, sebuah kawasan di hilir Sungai Mahakam dan arah tenggara Samarinda. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan daerah taklukan atau vasal dari Kerajaan Banjar yang semula bernama Kerajaan Negara Dipa. Ketika dipimpin oleh Maharaja Suryanata sejaman dengan era Kerajaan Majapahit abad ke 1400 sampai 1500 Masehi. Pusat kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama semula di Jahitan Layar, kemudian berpindah ke Tepian Batu pada tahun 1635. Setelah itu dipindah lagi ke Pemarangan atau Jembayan pada tahun 1732. Terakhir di Tenggarong sejak tahun 1781 hingga 1960.
Penduduk yang awal mendiami Kalimantan bagian timur adalah suku Kutai kuno yang disebut Melanti, termasuk daerah Melayu Muda. Dari Semenanjung pada abad ke-2 sebelum Masehi. 6 kampung awal di Samarinda dan penghuninya. Pada abad ke-13 Masehi, tahun 1201 sampai 1300 sebelum dikenalnya nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di 6 lokasi, yaitu 1. Pulau Atas, 2. Karang Asem, 3. Karang Mumus, 4. Luah Buah, 5. Sambutan, dan 6. Mangku Palas. Penyebutan 6 kampung di atas tercantum dalam manuskrip atau naskah Surat Silsilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah atau 24 Februari 1849 Masehi, yang kemudian dikutip oleh ahli sejarah berkebangsaan Belanda C.A. Mes. Masuknya orang Banjar ke Samarinda. Orang Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan suku Banjar di Samarinda dan di daerah lainnya di Kalimantan Timur tidak dikategorikan sebagai kaum pendatang, karena sebelum pembentukan provinsi pada tahun 1957, Pulau Kalimantan kecuali daratan Malaysia dan Brunei merupakan satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Kalimantan dan ibu kota Banjarmasin. Maka suku Banjar di Samarinda dalam konteks geografis bisa disebut suku asli. Pada tahun 1565 terjadi migrasi perpindahan penduduk orang Banjar dari Batang, Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Ketika itu rombongan Banjar dari Amuntai di bawah pimpinan Arya Manau dari kerajaan Kahuripan Hindu merintis berdirinya kerajaan Sandarangas atau disebut juga dengan Pasir Blengkong di daerah Pasir. Selanjutnya orang Banjar juga menyebar di wilayah kerajaan Kutai Kartanegara yang di dalamnya meliputi kawasan daerah sekarang disebut Samarinda. Inilah yang melatar belakangi terbentuknya bahasa Banjar sebagai bahasa dominan mayoritas masyarakat Samarinda. Kedatangan orang Bugis Wajo ke Samarinda. Riwayat kedatangan rombongan Bugis Wajo pertama kali ke Samarinda terdiri atas bermacam-macam versi. Versi 1 dalam tim penyusun sejarah Samarinda yang mengadakan seminar pada 21 Agustus 1987 memutuskan telah terjadi peristiwa kedatangan rombongan Bugis Wajo yang dipimpin oleh Lamohang Daeng Mangkona di wilayah kerajaan Kutai Kartanegara pada 21 Januari 1668. Tanggal tersebut lalu ditetapkan sebagai hari jadi Samarinda. Latar belakang rantauan orang-orang dari tanah Kesultanan Goa atau Sulawesi Selatan.
Itu karena menolak perjanjian Bongaya setelah Kesultanan Goa kalah dalam perang melawan pasukan Belanda. Penetapan tanggal 21 Januari 1668 ini berdasarkan estimasi atau asumsi pelayaran selama 64 hari ditambah sejak tanggal 18 November 1667 bertepatan dengan tanggal 5 Sa'ban 1078 Hijriah. Raja Kutai saat itu Aji Pangeran Dipati Maja Kusuma Ing Martadipura mengabulkan permintaan tersebut, kemudian memberikan lokasi kampung daerah terendah yang baik dalam usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan kepada mereka. Kesepakatannya, orang-orang Bugis Wajo harus membantu selama kepentingan Raja Kutai, terutama dalam menghadapi musuh. Semua rombongan tersebut memilih daerah sekitar Muara Karangmungus atau sekarang daerah pesisir Seliu. Tetapi daerah ini terdapat kesulitan dalam pelayaran karena daerah yang arusnya berputar atau berulang dan banyak kotoran sungai. Selain itu terlindung oleh ketinggian Gunung Selili. Dalam kondisi seperti ini, Raja Kutai memerintahkan Lamohang Daeng Mangkona bersama pengikutnya membuka perkampungan di daerah rendah bagian seberang Samarinda. Lamohang Daeng Mangkona mulai membangun daerah itu dengan bantuan seluruh pengikutnya. Versi kedua menurut catatan Kesultanan Kutai Kertanegara, waktu kedatangan rombongan Bugis Wajo Samarinda pertama kali terjadi pada tahun 1708 pada masa Raja Aji Pangeran Anum Aji. Versi ketiga menurut berita tulisan atau cerita rakyat, rombongan Bugis merantau ke Samarinda pada masa pemerintahan Raja Kutai Aji Pangeran Dipati Anom Panji Mundapa Ing Martadipura pada tahun 1730 sampai 1732. Latar belakang hijrahnya Lamohang Daeng Mangkona ke Samarinda seberang disebabkan kepadatan pemukiman pada pendatang Bugis pada waktu di muara Sungai Kendilo, daerah Pasir. Sebelum mereka migrasi ke Wajo di bawah pimpinan Lamude Kleng pada negeri kelahirannya dikuasai oleh Kerajaan Bone. Akibatnya, serangan Bone setelah kasus penikaman oleh seorang bangsawan Bone oleh Lamude Kaleng pada sebuah acara pesta sambung ayam. Versi keempat menurut kutipan C.A. Mus, permintaan izin orang Bugis dengan Raja Kutai berlangsung di Jembayan, yang berarti pertemuan ini terjadi minimal pada tahun 1732. Sesuai dengan catatan sejarah bahwa pusat kerajaan di Kutai Lama dipindahkan ke Jembayan pada tahun 1732 sampai 1782. Kemudian pemimpin orang Bugis yang disetujui sebagai Pua Ado adalah Anakoda Tujeng, bukan Lamohang Daeng Mangkona. Mengenai nama Lamohang Daeng Mangkona yang diklaim sebagai pendiri Samarinda seberang
Hal ini dikontroversi. Namanya tidak ditemukan dalam sumber arsip dan literatur kolonial. Namanya juga tercatat dalam surat perjanjian antara Bugis dan Raja Kutai yang tercatat dalam perjanjian aksara Arab Melayu dan penelitian S.W. Trom pada tahun 1881 sebagai pemimpin Bugis adalah anak Oda Latuji. Adapun makam yang berpapan nama sebagai makam tokoh pendiri Samarinda yaitu Lamohang Daeng Mangkona, baru ditemukan oleh Muhammad Taha pada tahun dekade 1990. Sebelumnya tidak ada pemerintahan dan pengenalan atas makam tersebut. Hal ini diinformasikan oleh pemerintah Kota Samarinda ketika menerbitkan buku profil 46 tokoh masyarakat pemerintah penerima penghargaan dalam HUT Pemkot Samarinda ke-47 tahun 2007. Asal usul nama Samarinda. Ada beraneka versi mengenal latar belakang terciptanya nama Samarinda. Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah atau rakit terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda seberang yang tidak ada lebih tinggi antara sub satu dan yang lain, sehingga disebut sama rendah, yang juga bermakna tataan masyarakat yang egaliter. Versi kedua berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama rendah. Pada awal dasawarsa tahun 1950-an, setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu terendam air. Terlebih dahulu lagi ketika sedang pasang besar, ada beberapa jalur daerah yang sama sekali tidak dapat dilintasi kendaraan karena ketinggian air yang merendamnya. Guna menanggulangi masalah tersebut sejak tahun 1950-an. Versi ketiga berdasarkan cerita rakyat sebuah nama Samarinda berasal dari bahasa Melayu, dari kata samar dan indah. Sampai menjelang akhir abad ke-20 atau sekitar dekade 1980-an, warga masih menyebut Samarinda dengan lafal Samarenda. Pengucapan huruf E seperti kata beta, walaupun dalam bahasa penulisannya sudah berubah menjadi Samarinda. Era kolonial Belanda. Pemukiman penduduk di tepi Sungai Mahakam pada zaman kolonial Belanda, wilayah ini sekarang menjadi kawasan Karangasem. Pada tanggal 11 Oktober 1844, Kesultanan Kutai Kartanegara memberi Kesultanan Kutai Kartanegara melalui Sultan Muhammad Salahuddin menyatakan takluk kepada pemerintahan Belanda setelah kalah dalam pertempuran di Tenggarong. Government Belanda menempatkan asisten presiden di Palaran untuk mengetahui wilayah kerajaan Kutai di bagian timur. Palaran yang dimaksud adalah kawasan sekarang dikenal dengan Kecamatan Palaran, Kelurahan Rawa Makmur,
dengan jarak 8 mil atau sekitar 13 km di hilir Samarinda. Pejabat asisten residen pertama adalah H. van de Waal. Sebagai wakil dari residen, Belanda menetapkan wilayah Palaran sebagai pusat pemerintahan di Afdeling of Borneo karena merintis eksploitasi arang batu yang cukup potensial di sana. Kedudukan asisten residen di Palaran yang melakukan pengawasan penuh terhadap Kesultanan Kutai berlangsung sampai tahun 1870. Selanjutnya kedudukan dipindahkan ke daerah seberang di daerah Palaran, yakni Samarinda kota sekarang tahun 1888. Sempat dimulai penambangan batu bara di Palaran. Pada pertengahan abad ke-19, situasi Samarinda terutama bagian pesisir mulai Mahakam berada dalam suasana mencekam karena kondisi keamanan yang tidak stabil. Perampokan, pembajakan, penculikan, hingga pembudakan merupakan perilaku barbar yang marak terjadi. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 75 tanggal 16 Agustus 1896 yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum ADH Gereja, Samarinda ditetapkan sebagai wilayah atau tempat kedudukan pemerintah Belanda dalam merupakan daerah yang diperintah langsung oleh Belanda. Seterusnya kedatangan etnis Tionghoa tahun 1885 ditetapkan di sekitar pelabuhan sekarang meliputi kawasan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Mula Warman. Setelah itu kedatangan pula etnis lainnya seperti Arab, India, Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Kemudian Belanda membangun perkantoran sekitar kawasan kantor gubernur sekarang sebagai pusat pemerintahan. Samarinda sebagai pusat pemerintahan berkembang pesat dengan fasilitas kantor, jalan umum, dan lainnya. Semuanya merupakan daya tarik bagi pemukiman baru untuk menetap di Samarinda. Kawasan Samarinda di seberang Palaran tidak berkembang lagi dengan peranan Palaran yang sudah tergantikan oleh kawasan di seberangnya, maka tercetuslah istilah Samarinda seberang untuk wilayah Palaran dan Samarinda, wilayah pusat kota dan pemerintahan. Pada tanggal 3 Februari 1942, Belanda menyerahkan kekuasaan pemerintahan di Samarinda pada bala tentara Jepang. Tidak seperti daerah lainnya, pemerintah Hindia Belanda di Samarinda menyerah karena kepada Jepang tanpa perlawanan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 dan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda kembali ke Samarinda dengan membonceng pasukan sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang pada tanggal 1 Januari 1946. Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda membentuk Keresidenan Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Presiden atau kepala pemerintahan Kaltim pada pertama adalah F.P. Hetman.
dalam rentang waktu 1945 hingga 1949 masyarakat Samarinda melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ada juga strategi perlawanan yang dipakai, yaitu jalur diplomasi dan jalur gerakan bersenjata. Aktivitas politik diplomasi dilakukan dengan Partai Lokal Ikatan Nasional Indonesia atau INI dan Front Nasional dengan tokoh ulamanya Abdul Muiz Hasan. Sementara itu jalur gerakan bersenjata ditempuh oleh pemuda dengan mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, disebut juga dengan BPRI. Setelah berkoordinasi dengan rombongan BPRI dan Banjarmasin, otoritas pemerintah Belanda di Samarinda benar-benar berakhir pada 27 September 1949 sesuai hasil putusan konversi meja bundar KMB di Den Haag yang mengharuskan Belanda menyerahkan kekuasaan pada Republik Indonesia pada tanggal tersebut. Samarinda sejak dekade 1960-an dijuluki sebagai pusat emas hijau. Pendidikan ini dilatar belakangi oleh keadaan alam Samarinda dan sekitarnya yang memiliki hutan belantara yang luas dengan jenis pepohonan berukuran besar yang cocok untuk bahan bangunan dan industri. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan pada Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.